Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfurah Hasibuan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab NIM 2114020129. Adapun tujuan membuat video ini yaitu hanya untuk memenuhi tugas tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Julhildi. Nah, adapun kali ini saya akan menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 78 dan artinya beserta tafsirannya. Adapun ayatnya yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya qur'anal fajr kana mashuda wa man laila fatahazzu bihi nafilatun lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi zhilni qad qala sidqa wa harizni mahruza sidqi waj'alni min ladunka sultana nasira. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya yaitu adapun artinya yaitu ayat 78, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Selanjutnya yaitu dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Selanjutnya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat itu selanjutnya itu, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Adapun tafsirannya yaitu dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari sholat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengerjakan sholat-sholat fardu dalam waktunya masing-masing. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan dulukis samsi ialah tenggelamnya matahari. Menurut Ibnu Mas'ud, Mujahid dan Ibnu Zaid Hasim telah meriwayatkan dari Mughirah, dari As-Sa'ibi, dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan dulukis sams ialah sesudah matahari tergelincir. Dari pertengahan langit, ayat ini mengandung makna keterangan tentang sholat 5 waktu, dan firman-Nya yang mengatakan dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Yang dimaksud dengan ghasaqil lail ialah gelapnya malam hari. Dan menurut pendapat lain artinya terbenamnya matahari. Dapat disimpulkan dari makna ayat ini waktu zuhur, asar, dan maghrib serta isya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirikanlah pula sholat subuh. Quran Surah Al-Isra 78. Yang dimaksud dengan Qur'anal fajri ialah sholat subuh. Telah disebutkan dalam sunnah dari Rasulullah SAW
secara mutawatir melalui perbuatan dan ucapannya yang merincikan waktu-waktu sholat tersebut, seperti apa yang sekarang dilakukan oleh semua pemeluk agama Islam. Mereka menerimanya secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya yang dan sesudahnya. Penjelasan secara rinci mengenai hal ini disebutkan dalam bagiannya sendiri, yaitu kitab-kitab fikih. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Masyi telah meriwayatkan dari Ibrahim dari Ibnu Mas'ud, dan ia juga telah meriwayatkan dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubung dengan makna firman-Nya, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang telah bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kedua malaikat penjaga bersua dalam sholat subuh. Para malaikat yang telah berjaga naik ke langit, sedangkan para malaikat yang baru datang tetap tinggal menggantikannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha'i, Mujahid, Qatadah serta lain-lainnya, yang bukan hanya seorang sehubungan dengan tafsir ayat ini. Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam bab ini ialah ketengahan melalui hadis Al-Lais ibnu Sa'ad dari Ziyadah dari Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurazi dari Fudalah ibnu Ubaid dari Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyebutkan tentang hadis turunnya para malaikat penjaga itu, yang di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku berikan ampunan baginya, dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya, dan barang siapa yang berdoa kepada aku, akan ku memperkenankan baginya hingga fajar terbit. Karena itulah maka dalam ayat ini disebutkan oleh firman-Nya, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah menyaksikan, begitu pula para malaikat malam hari dan para malaikat siang hari. Adanya tambahan ini dalam riwayat Ibnu Jarir, hanya dia sendirilah yang meriwayatkannya, dan ia mempunyai sahih yang mengatakan ini terdapat di dalam kitab Sunnah Abu Daud. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Quran surah Al-Isra 79. Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat sunnah malam hari sesudah salat fardu. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari salat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengerjakan salat-salat fardu dalam waktunya masing-masing. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan duluki samsi ialah tenggelamnya matahari. Menurut Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Ibnu Zaid, Sam Hashim telah meriwayatkan dari Mughirah dari As-Sabi'i dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan duluki sams ialah sesudah matahari tergelincir dari pertengahan langit. Ayat ini mengandung makna keterangan tentang salat 5 waktu, dan firman-Nya yang mengatakan dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Yang dimaksud dengan ghasaqil lail ialah gelapnya malam hari, dan menurut pendapat lain artinya terbenamnya matahari. Dapat disimpulkan dari makna ayat ini waktu zuhur, asar, dan maghrib serta isya.
firman Allah Azza wa Jalla, dan dirikanlah pula salat subuh. Yang dimaksud dengan Qur'anul Fajri ialah salat subuh. Selanjutnya yaitu telah disebutkan di dalam sunnah dari Rasulullah SAW secara mutawatir melalui perbuatan yang ucapannya yang merincikan waktu-waktu sholat tersebut, seperti yang akan sekarang dilakukan oleh semua pemeluk agama Islam. Mereka menerimanya secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain yang sesudahnya. Penjelasan secara rinci mengenai hal ini disebutkan di dalam bagiannya sendiri, yaitu kitab-kitab fikih. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra. As-Samsi Al-Amashi telah meriwayatkan dari Ibrahim dari Ibnu Mas'ud, dan ia juga telah meriwayatkan dari Ibnu Saleh dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan makna firman-Nya, dan dirikanlah pula salat subuh, sehingga salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang telah bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, malaikat malam hari dan malaikat siang hari silih berganti kepada salat asar. Kemudian para malaikat yang bertugas kepada kalian yang di malam hari naik ke langit, lalu Tuhan mereka yang lebih mengetahui menanyai mereka tentang kalian, bagaimanakah keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami datangi mereka sedang mengerjakan salat, dan kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan salat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa kedua malaikat penjaga bersua dalam salat subuh. Para malaikat yang telah berjaga naik ke langit, sedangkan para malaikat yang harus datang tetap tinggal menggantikan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Qatadah, serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang sehubungan dengan tafsir ayat ini. Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam bab ini, ia ketengahan melalui hadis Al-Lais ibnu Sa'ad dari Zukayyah dari Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurazi dari Fudalah ibnu Ubaid dari Abu Darda dari Rasulullah. Lalu ia menyebutkan tentang hadis turunnya para malaikat penjaga itu, yang di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku memberikan ampun baginya, dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya baginya hingga fajar terbit. Karena itulah maka dalam ayat ini disebutkan oleh firman-Nya, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Jarir dari Qabus ibnu Abu Sufyan dari ayahnya, dan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi SAW berada di Mekah lalu memerintahkan untuk berhijrah, maka Allah menurunkan firman-Nya, masuk yang benar. Firman-Nya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan aku benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang penolong. Imam Tirmizi menilai bahwa di sini Hasan Sahih Al-Hasan Al-Basri di dalam tafsir ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Mekah saat mereka sepakat di antara sesamanya untuk membunuh Nabi lalu mengusurnya atau meningkatnya, dan Allah berkehendak untuk memerangi ahli Mekah, maka dia memerintahkan kepada Rasulnya untuk berhijrah ke Madinah, yang antara lain Allah berfirman, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku pula secara keluar yang benar. Qatadah mengatakan bahwa firman Allah yang mengatakan, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar, dan yang masuk dengan kota Madinah, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, yang dimaksud ialah Mekah. Hal yang sama telah dikatakan oleh Abu
Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Pendapat inilah yang paling terkenal. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, "Masukkanlah aku secara masuk yang benar," bahwa yang dimasukkan ialah mati, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Maksudnya ia adalah kehidupan sesudah mati, kehidupan sesudah mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong." Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir ayat ini mengatakan Allah menjanjikan kepada Nabi bahwa dia benar-benar akan mencabut kerajaan Persia dan kejayaannya, dan dia benar-benar akan memberikan hal itu kepadanya. Allah juga benar-benar mencabut kerajaan Romawi dan kejayaannya, lalu ia memberikannya kepada beliau. Qatadah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini sesungguhnya Nabi menyadari bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengemban tugas ini kecuali dengan kekuasaan. Maka beliau memohon kekuasaan yang menolong kepada Allah untuk membela kitabullah, batasan-batasan Allah, hal-hal yang difardukan Allah, dan untuk menegaskan agama Allah. Karena sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmah dari Allah yang dari rahmat Allah yang dia jadikan di kalangan hamba-hambanya. Karena itulah dalam ayat yang lain disebutkan melalui firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti." Quran Surah Al-Hadid ayat 25 sampai dengan firman-Nya, "Dan kami ciptakan besi," hingga akhir ayat. Di dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah benar-benar mencegah perbuatan dosa melalui kekuasaan. Hal-hal yang tidak dapat dicegah melalui Al-Quran. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa sesungguhnya berkat kekuasaan pemerintahan dapat dicegah banyak perbuatan keji dan dosa-dosa yang tidak dapat dicegah melalui Al-Quran di kalangan orang banyak. Mengingat peringatan dan ancaman yang keras bagi para pelanggarnya benar-benar dilaksanakan, dan memang demikianlah kenyataannya. Firman Allah, "Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap," hingga akhir ayat. Di dalam makna ayat ini terkandung ancaman dari peringatan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sesungguhnya telah datang kepada mereka yang perkara hak dari Allah yang tiada keraguan di dalamnya serta tidak pernah mereka kenal sebelumnya, yaitu Al-Quran, iman, dan ilmu yang bermanfaat. Dan lenyaplah kebatilan itu, yakni suruh dan binasalah kebatilan itu, karena sesungguhnya hal yang batil tidak akan dapat bertahan dan tidak dapat kekal bersama dengan adanya perkara yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.